Dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban Gubernur Maluku tahun anggaran 2023, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna berpusat di kantor DPRD Maluku, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Hadir pada kesempatan itu penjabat Gubernur Maluku Sadali I, Forkopimda Provinsi Maluku, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, PLH Sekda Maluku, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, pimpinan instansi vertikal, BUMN-BUMD, staf ahli gubernur, asisten sekda, pimpinan OPD beserta pejabat administrator di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Maluku. Pada kesempatan itu Sadali turut menyerahkan laporan keuangan meliputi, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Dengan pertimbangan sebagai wujud efisiensi dan efektivitas, serta sinergitas kemitraan antara eksekutif dan legislatif, maka rapat paripurna ini dipartisipasikan dengan penyerahan Perda LPJ pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Dalam kapasitas selaku penjabat Gubernur Maluku, saya mengemban amanah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sesuai tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam kurun waktu 1 tahun ke depan atau sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih dalam Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Karena itu tugas pokok saya yang paling utama adalah mensukseskan terselenggaranya Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku secara aman, damai, jujur, berkualitas, dan demokratis. Saya butuh dukungan dan kerjasama seluruh elemen masyarakat, mulai dari yang terhormat Bapak Ibu pimpinan anggota DPR Provinsi, rekan-rekan Forkopimda, penyelenggara pilkada, KPU, Bawaslu, dan TNI Polri, Bupati Wali Kota, dan jajarannya, partai politik, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan seluruh elemen masyarakat Maluku. Di samping itu ada tugas-tugas strategi lainnya yang menjadi prioritas kerja kami ke depan, antara lain bersama-sama para stakeholder bersinergi untuk melakukan pengendalian inflasi, menurunkan angka pretensi stunting, menurunkan angka kemiskinan ekstrim, membuka peluang lapangan kerja, mendorong pemanfaatan APBD secara efektif dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi, serta melanjutkan dan memperkuat reformasi birokrasi. Tugas-tugas tersebut terasa berat, mengingat rentang waktu kepemimpinan kami cukup singkat. Namun kami percaya, apabila kita semua para elemen anak bangsa yang ada di dunia raja-raja ini mampu bergerak bersama, bergerak cepat, bergerak cepat, dan bekerja cerdas, niscaya tanggung jawab ini akan dapat kita tunaikan. Pimpinan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang pemerintahan daerah. Maka pada hari ini kami selaku penjabat Gubernur Maluku menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2023 kepada DPRD Provinsi Maluku berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah Provinsi Maluku tahun anggaran 2023 merupakan laporan keuangan konsolidasi dari seluruh organisasi perangkat daerah, OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan keuangan daerah.
Pada kesempatan ini juga pemerintah Provinsi Maluku mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada pimpinan dan anggota DPR Provinsi Maluku, sehingga selama 5 tahun berturut-turut, yakni dari tahun anggaran 2019 sampai dengan 2023, pemerintah Provinsi Maluku meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPKI terhadap pemeriksaan laporan keuangan. Opini WTP tersebut merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, realisasi APBD tahun anggaran 2023 secara ringkas dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, pendapatan daerah. Pendapatan daerah dianggarkan sebesar 3,14 triliun rupiah, terrealisir sampai akhir tahun anggaran sebesar 3,06 triliun rupiah atau 97,56%. Realisasi pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar 664,66 miliar rupiah, pendapatan transfer dana penerimaan sebesar 2,40 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 299,70 juta rupiah. Belanja daerah dianggarkan sebesar 3,15 triliun rupiah, terrealisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar 2,98 triliun rupiah atau 94,46%. Realisasi belanja daerah tersebut terdiri atas belanja operasional 2,20 triliun rupiah, belanja modal sebesar 502,70 miliar rupiah, dan belanja transfer sebesar 279,50 miliar rupiah. 3. Belanja nego dianggarkan sebesar 14,60 miliar dengan realisasi sebesar 14,60 miliar atau 100%. Sumber pembiayaan nego berasal dari penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 152,77 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 152,77 miliar rupiah atau 100%. Dengan pengeluaran pembiayaan daerah yang dianggarkan sebesar 138,17 miliar rupiah dengan realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar 138,17 miliar rupiah atau 100%. Sehingga bila diperhatikan antara realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar 152,77 miliar rupiah dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 138,17 miliar rupiah, maka diperoleh pembiayaan itu sebesar 14,60 miliar rupiah. Dengan demikian secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah sebesar 3,06 triliun rupiah jika diperhatikan dengan realisasi belanja daerah sebesar 2,98 triliun rupiah, maka dihasilkan surplus tahun anggaran 2023 sebesar 83,76 rupiah. Surplus tersebut bila ditambahkan dengan pembiayaan itu sebesar 14,60 miliar rupiah, maka diperoleh sisa lebih perhitungan anggaran atau sisa tahun anggaran 2023 sebesar 93,37 miliar atau tepatnya sebesar 98 miliar 370 juta 79.274 rupiah 77 sen. Selanjutnya neraca keuangan per 31 Desember 2023 yang terdiri atas total aset sebesar 6,88 triliun rupiah, total kewajiban sebesar 751,44 miliar rupiah, dan total ekuitas sebesar 6,13 triliun rupiah.